Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kenaikan harga atau inflasi. Materi pertama akan disampaikan oleh Lydia Anggraini. Definisi inflasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Definisi inflasi, sementara pengertian lain dari Badan Pusat Statistik BPS menyebut bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Baiklah, saya Siti Apriliani akan melanjutkan materi dari Lydia. Tingkat inflasi. Tingkat inflasi bisa diukur dengan indikator indeks harga konsumen (IKH). Inflasi yang diukur IKH kemudian dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yang diantaranya sebagai berikut. 1. Kelompok bahan makanan. 2. Kelompok bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. 3. Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. 4. Kelompok sadang. 5. Kelompok kesehatan. 6. Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. 7. Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Berikutnya, penyebab inflasi. 1. Meningkatkan jumlah permintaan. Ketika permintaan meningkat sementara stok barang yang tersedia tidak memadai, maka terjadi kenaikan harga. Kedua, meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi yang baik bisa disebabkan karena beberapa hal seperti naiknya harga bahan baku atau naiknya upah pegawai. 3. Peredaran uang. Ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Karena kenaikan daya beli masyarakat, sedangkan stok statis, maka harga barang akan ikut naik. Baiklah, saya Putri Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi. Berdasarkan dampak ekonomi, inflasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpendapatan tetap. Inflasi sedang dikisarkan 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian suatu negara sebab kenaikan harga pada inflasi ini dikisarkan 30-100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat. Inflasi tingkat ini telah menghancurkan perekonomian suatu negara dan sulit dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena permintaan terhadap barang lebih tinggi daripada yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua, cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga barang naik. Yang ketiga, ada bottleneck inflation. Inflasi yang terjadi akibat faktor penawaran dan permintaan. Yang ketiga, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi berasal dari domestik. Inflasi ini bersumber dalam negeri dan terjadi karena jumlah uang yang ada di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Yang kedua, inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena harga barang-barang impor atau barang yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena adanya kenaikan harga di negara asal barang tersebut diproduksi. Baiklah, saya Firmi Reza, saya akan menyampaikan materi tentang dampak inflasi. Inflasi bisa menurunkan daya beli masyarakat. 2. Inflasi mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. 3. Inflasi mempengaruhi minat orang untuk menabung di bank. 4. Inflasi mempengaruhi kestabilan mata uang di suatu negara. 5. Inflasi mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit. 6. Inflasi dapat merusak struktur perekonomian. 7. Inflasi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, saya Ahmad Listio Nugroho. Saya akan menyampaikan cara mengatasi inflasi di Indonesia.
Pemerintah menstabilkan pendapatan masyarakat. Pemerintah menetapkan harga maksimum. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap distribusi barang. Pemerintah memberikan kebijakan yang bisa meringankan para pengusaha. Masyarakat membeli produk dalam negeri dan masyarakat bijak mengelola pengeluaran. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai materi kenaikan harga atau inflasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.